Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Akpai Kabupaten Komko, yang kami hormati seluruh pengurus Akpai Kabupaten Komko. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam jarak jauh ini. Salawat berserta salam buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan yang baik, pemimpin yang baik yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, saya selaku pembantu acara pada malam ini tidak memperpanjang mukadimah. Kita langsung ke inti, dan tujuan kita pada malam ini adalah mewujudkan program-program kerja kita Akpai dari awal hingga akhir masa jabatan, yaitu tahun 2030. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom meeting ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan hasil yang baik. Tentunya dapat program-program yang unggul. Lagi banyak keluarga pula. Mohon maaf. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya acara seperti ini, kita mau mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Tentu kita berdoa. Sebelumnya kami minta kepada Ustadz Al-Kiai Al-Mukarram Ustadz Nova untuk memimpin doa. Kami persilakan untuk Pak Ustadz untuk memimpin doa. Kepada Pak Ustadz Nova kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah SWT senantiasa melindungi kita dalam beraktivitas seperti ini. Selanjutnya sambutan, kami minta persediaan yang terhormat Ketua Akpai Kabupaten Komko Bapak Ahmad Nusirwan SPDI untuk menyampaikan sambutannya. Pada Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu pengurus AKPAI, DPD AKPAI Kabupaten Mukomuko, tanpa terkecuali mungkin ada rekan-rekan kita yang belum gabung, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebagai pengurus sebelumnya kita sudah pernah ada acara pelantikan, yakni di Mukomuko. Tapi apa yang terjadi, karena mungkin salah prosedur, jadi beberapa minggu lalu kita diwakili oleh ketua, sekretaris dan bendahara melaksanakan pelantikan yang dilantik langsung oleh DPP pusat, yaitu Pak Endang. Sebagai organisasi AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, kita menaungi semua guru, terutama guru PAI, khususnya guru PAI di wilayah Kabupaten Mukomuko. Semoga hak-hak kita sebagai guru PAI bisa terpenuhi, karena selama ini ya jadi kendala hak untuk kesejahteraan khususnya TPG kadang ya memang agak terhambat kadang, dan ini jadi permasalahan bagi kita. Selain itu, kewajiban kita sebagai guru semoga tidak terabaikan sebagai pendidik. Jadi jangan sampai kita hanya menuntut hak sementara kewajiban kita terlewatkan. AKPAI ini karena kemarin kita ini dilantik baik secara online maupun offline. Setelah itu ditagih program kemarin itu, diusahakan akhir Agustus ini sudah ada programnya. Jadi waktu itu saya minta ke ketua DPW itu minta sampel programnya, tapi sampai sekarang belum dikasih. Alhamdulillah saya langsung menghubungi Bapak Endang dari DPP pusat, itu dikirim oleh sekretarisnya. Jadi dari beliau ada sampelnya, ini dari masa bakti 2022 sampai 2027. Ini tinggal kita mengikuti, dan kalau ada yang kurang bisa ditambah. Kalau ada yang kira-kira enggak efektif ya kita sesuaikan. Mungkin itu saja, nanti kita bahas karena sampelnya sudah saya kirim ke Ibu Sarian. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Nusirwan yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan sambutan ini bisa bermanfaat untuk kita dalam agenda program kerja ini. Baiklah, Bapak Ibu, kita tidak memperpanjang hal yang lain karena banyak yang harus kita bahas, yaitu program kerja kita. Dalam hal ini, program kerja ini kita bahas dan dipandu oleh Ibu Bendahara kita, Ibu Hamdana, SPDI MPDI. Kepada Ibu Hamdana kami persilakan, kami berikan waktu penuh kepada Ibu. Kepada Ibu Hamdana, silakan. Yang memandu program saya toh. Nampaknya ya. Saat ini informasi ya Tuhan memandu tadi.
Saya tuh nggak baca. Saya mikirnya tuh Mbak Rian. Aduh. Kino Karena kan biasanya speaker, kalau Bu. Saya hal-hal nulis. kayak gini, biasanya sekretaris ya Mbak Rian ya. Oh iya ya. Sekretaris itu. Kalau saya kan berkaitan sama duit ini Mbak Rian. Gimana ini? Iya boleh. Iya boleh juga, Bu. Sama-sama, Bu ya. Nah, baiklah, untuk itu saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mukadimah saya ngikut dari Pak Ketua dan moderator. Intinya tidak mengurangi rasa hormat saya demi mempersingkat waktu. Jadi karena tadi saya dipercaya oleh moderator untuk memandu kegiatan pembentukan program kita di tahun ini atau tahun 5 tahun ke depan ini Pak Ketua. Kalau ini 5 tahun ke depan, kita sampai 2030. 2030 ya, berarti Iya. selama masa jabatan ya. Oke. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk program-program kita ke depan, karena kebetulan saya beberapa tahun ke belakang saya juga menjabat sebagai ketua KKG wilayah Trastulunjam dan Selagan Raya, dan alhamdulillah kegiatan kami berjalan. Setiap bulan kami selalu ada kegiatan, dan itu pun kami ada programnya, program selama 1 tahun. Kalau kami kemarin berarti setiap bulan itu selama 1 tahun kami memiliki 12 program, dan itu program itu memang diminta ke dinas untuk kelancaran dalam administrasi, karena kalau yang di transport untuk di SD itu ada SPPD-nya untuk perjalanan dinasnya. Walaupun kenyataannya sebenarnya untuk guru itu sebenarnya untuk transport itu sudah tidak ada, karena dia sudah dibiayai melalui sertifikasi. Setahu saya seperti itu. Tapi alhamdulillah pemerintah tetap memberikan tetap memperhatikan kita semua, sehingga tetap dianggarkan dalam dana BOS untuk perjalanan dinas gitu. Walaupun ada beberapa pemeriksaan itu tidak boleh dianggarkan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai, mungkin dari Bapak Ibu semua ada masukan program kita ini ke depannya, mau kita bentuk per bulan atau per triwulan atau per semester atau per tahun. Saya membukakan waktu kepada Bapak Ibu semua untuk kita membentuk waktu kegiatan kita. Gini Bu, kalau saya lihat di sampel yang dari DPP itu, dia ada rancangan program kerja itu dari bidang kelembagaan organisasi, bidang kurikulum. Itu kita ngikut itu saja, nanti kalau ada yang kira-kira ditambahin apa gitu aja bisa tampilkan Bu Sarianto. Ya bagusnya tampilkan aja Pak, biar kita bisa baca bersama-sama. Di halaman rancangan program kerja Dewan Pengurus Pusat itu Bu Sarian. Halaman berapa? Coba tampilkan. Kalau di ini 105. 105. Yang Bapak kirim sama saya sampai 100. Tuh 105 tuh. Oh, oke, siap Pak, ini Pak. Nah, nanti kalau ada yang tambahin dari situ nanti. Bidang kelembagaan melakukan koordinasi dan konsultasi dari instansi terkait untuk pengumuman DPA. Pernah Jawa Barat itu. Oke, masuk itu. Yang bagian A itu.
Ini tinggal ngedit aja Bu seharian. Ya, baik Pak. Iya, baik Pak. Melakukan koordinasi dan konsultasi dan instansi terkait untuk pembentukan dan pengembangan DPAP di Muko-Muko. Oh, itu ya. Nanti pada bidang apa kayaknya. Berarti itu harus kita tentukan juga untuk waktunya itu Pak. Ini secara garis umum aja Bu kayaknya. Kalau secara garis umum berarti belum jelas untuk pelaksanaannya Pak ya. Iya kayaknya. Ini gimana ini bagusnya? Kalau menurut pendapat saya Pak, biar lebih terarah dan lebih jelas, bagusnya ditentukan jadwal pelaksanaannya Pak. Kalau kayak gitu kan hanya program, hanya program saja. Kita nggak jelas untuk jadwal pelaksanaannya kapan, waktunya kapan. Kalau kita sudah tentukan jadwal atau waktunya, berarti kan kita terikat dengan waktu, Pak. Intinya kita dituntut untuk melakukan kegiatan yang sudah diprogramkan, yang sudah kita jadwalkan. Boleh. Kalau umpamanya kata Pak Ketua tinggal mengikuti itu, ya berarti ya nggak banyak yang harus kita ini Pak. Paling kita hanya menyesuaikan atau menambahkan saja. Kalau misalnya ya kan bidang ini kan ada juga bidang kesiswaan mengadakan kegiatan pentas PA ini kapan? Dan program Bu mengadakan seminar karya yang kenapa? Bisa ditambahi gitu di poin-poin tertentu. Ini ada banyak poin Bu, sampai 6 bidang ini. Kayaknya kebanyakan koordinasi aja nih Pak. Enggak Bu, 2 itu bidang kurikulum dan evaluasi pendalaman kurikulum. Nah ini bisa kalau memang mau mengadakan misalnya setiap bulan gimana bisa juga itu. Implementasi manajemen sekolah berarti. Contohnya Ibu gimana maksudnya? Kegiatan tiap bulan gitu? Iya, kegiatan tiap bulan. Ya, izin berpendapat Pak, Mbak Hamdana. Saya juga sebagai Ketua SLCC PGRI Kabupaten Muko-Muko, kami juga pernah membuat program SLCC. Saya setuju dengan pendapat Bu Hamdana. Kalau di SLCC itu kan lebih kepada Smart Learning Character Center. Jadi yang kami tekankan di situ bagaimana guru-guru se-Kabupaten Muko-Muko itu secara aktif menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang, yaitu digital learning kayak gitu kan. Nah jadi kami memang melakukan seperti ini juga. Ada bidang, kalau kita kan ada kelembagaan dan organisasi nih, salah satu anggotanya adalah Pak Haryanto. Nah kami juga seperti ini, ada bidang yang ngurus anggota, kemudian ada bidang-bidangnya di SLCC tersebut. Nah yang program rutin kami itu yang kami lakukan adalah setiap per 2 bulan. Per 2 bulan itu wajib ada webinar. Jadi saya agak sependapat Pak. Misalnya di sini kan bidang kelembagaan dan organisasi nih. Misalnya yang tadi kan yang A, konsultasi dengan instansi terkait untuk pembentukan dan pengembangan DPD AKPAI di Muko-Muko. Memang kita lakukan koordinasi. Kalau tidak bisa offline ya online seperti ini. Mungkin 1 kali 1 tahun. Saya lebih setuju ada timeline waktunya, karena dengan menggunakan timeline waktu tersebut kita bisa memastikan bahwa itu terlaksana atau tidak terlaksana. Nah, demikian, gitu saja Pak, Bu Hamdana, izin. Ya, intinya sama dengan pendapat saya kan gitu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu Pak Ketua, agar kegiatan kita itu benar-benar dapat berjalan. Kalau kita hanya membentuk program saja, kemudian tidak ada jadwal yang tertera pelaksanaannya kapan, ya intinya maaf ngomong, hanya rencana saja dan mentah hasilnya.
Itu Pak Ketua. Iya benar. Maksud saya tuh kita mengikuti hal di sini. Maksudnya yang timelinenya bisa ditambahkan gitu loh. Enggak, ini garis besarnya seperti itu. Jadi mungkin nanti posisinya di bidang mana gitu. Mungkin benar itu bisa dilakukan per berapa bulan sekali koordinasi atau sebulan sekali. Mungkin ditambah kolom aja Pak, Mbak Rian. Iya. Ditambah kolom untuk jadwal, tanggal dan waktu. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin karena kita masih mengikuti dengan program yang dari Jawa Barat, dan jujur saya juga nggak punya soft copy-nya Pak Ketua, jadi saya sendiri bingung ini. Udah saya kirim Bu, udah dikirim di WA-nya Bu Hamdana. Iya, tapi saya nggak buka. Mungkin itu ya kelalaian saya juga, kesalahan saya, intinya saya mohon maaf. Iya sebenarnya benar Bu Dana itu maksudnya itu, jadi nggak terlalu kita kemana-mana, ikuti dari itu yang sudah ada ini sampelnya, jadi ingat alur itu kan, di situ nanti ada yang kurang ditambahin gitu aja maksudnya. Apa kira-kira maksudnya seperti itu. Untuk yang dari Jawa Barat itu tuh ada uraian bidangnya itu ada berapa itu Mbak Rian totalnya? Ada 4, 5, 1, 2, 3 ada 6 4, 5, 6, iya 6 sampai bidang advokasi. Iya. Yang pertama iya, Mbak, kelembagaan, kurikulum. Iya, yang ketiga ada ketenaga kerjaan dan kesejahteraan, yang keempat humas dan litbang, yang kelima kesiswaan, dan yang keenam advokasi. Nah, izin ya Bapak Ibu, kalau kita lihat bidang yang ada pada Dewan Pimpinan Daerah di Mukomuko itu semuanya ada sama kayaknya ya Pak Ketua, tapi sepertinya karena ini dari tahun 2022 ini sepertinya ada penambahan. Coba kita cek dan recek dulu ya. Apa Mukomuko, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, kalau lihat di DPD Akpai Mukomuko ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, sama, 6, 7 tambah teknologi informasi dan komunikasi. Berarti kita tinggal nambah 1 saja lagi. Terakhir bidang teknologi, informasi dan komunikasi ya Mbak ya? Iya benar Bu. Berarti kita bahas satu-satu aja dulu Mbak, dari yang pertama. Siap Mbak. Iya gitu, satu-satu. Siap Mbak, ini udah ada Mbak. Bidang kelembagaan dan organisasi. Kita bahas dari poin yang A dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, Di Mbak. situ ada melakukan koordinasi dan konsultasi dan instansi terkait untuk pembentukan dan pengembangan DPD APAI di Kabupaten Mukomuko. Itu untuk jadwal, untuk waktu kita tentukan juga Pak Ketua ya.
Untuk Iya, Bu. poin yang satu itu Tadi mungkin ditentukan timelinenya. untuk pelaksanaan Bapak Ibu waktunya. Tapi kalau menurut saya di situ kan ada koordinasi dengan Kabupaten Mukomuko, DPD Akpai Kabupaten Mukomuko. Kemudian ada yang poin 2-nya koordinasi dengan DPD Akpai Provinsi Bengkulu. Terus yang ketiga apa itu Mbak Rian? Yang ketiga, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk pembangunan organisasi dan pelaksanaan program kerja. Ya. Berarti termasuk dinas ya? Iya, sepertinya dinas Dinas pendidikan pendidikan. juga, karena kita guru agama bawahan dinas juga. Berarti untuk pelaksanaan waktu kita nggak bisa bersamaan itu Pak Ketua. Dari bidang kelembagaan dan organisasi saja itu kita berarti dengan pihak Akpai Mukomuko, dengan DPD provinsi, kemudian dengan instansi terkait. DPW. Oh, DPW. Iya, siap DPW. Iya, Pak. DPW dengan DPW kabupaten Provinsi Bengkulu. Berarti untuk waktu kita nggak bisa bersamaan Pak Ketua. Kita buat per bulan. Di bulan yang berbeda atau di dalam satu bulan kita melakukan koordinasi dengan 3 hal tersebut atau gimana Pak Ketua? Di bulan yang Ini berbeda. kalau koordinasi Mm-mm. gimana Pak ini? Masalahnya yang mau kita konsultasikan dan yang mau kita koordinasikan itu apa gitu nah Pak Ketua? Kita nggak bisa kita membentuk program seperti itu tapi nggak jelas yang mau kita koordinasikan, yang mau kita konsultasikan. Pastinya kan ada yang akan kita bahas. Kita bahas. Ya, betul. Mungkin yang akan kita bahas itu apa gitu. Kalau di sini, Haryanto, kalau di keluarkan sini suaramu. ada ini Bu, ada pembentukan, ada pengembangan. Oh, Kalau berarti pembentukannya kan kita sudah kan Bu ya? kalau pembentukan kan kita sudah. Sudah, berarti pembentukannya pada bulan keterangannya di Tanggal sini 9 April kalau nggak salah ya. Iya. Iya benar Bu. Berarti 9 April ini kan sudah ya 2026. Waktunya ini tanggal dan waktu sudah 08.00 sampai dengan selesai ini. Oke, ini kan sudah nih. Nah, pengembangannya lagi. Sudah lewat berarti kan? Udah lewat. Terus yang poin kedua, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPW Akpai Provinsi Bengkulu secara periodik. Nah ini ya koordinasi ini Sudah mana? Iya. terkait apa? Kemarin pelantikan, terkait pelantikan. Ikana perhatikan. Tapi kalau periodik mungkin ada yang kedua, ada yang ketiga kayak gitu, atau ada yang ke berikutnya. Apa per 6 bulan aja itu buat seperti itu, 6 bulan sekali itu seperti itu. Atau untuk DPW itu. Iya, yang jelas itu, ini kan yang mau kita koordinasikan dulu Ya. apa dengan pihak DPW provinsi itu. Setelah itu baru berapa Nah, periode. kalau koordinasi ini dengan keterlibatan dengan DPD yang lain ini, Oh, berarti Jadi DPW yang- Akpai Provinsi Bengkulu yang harus dan kan DPD Akpai seprovinsi ini, seprovinsi, seprovinsi Bengkulu gimana secara Pak? periodik. Provinsi Bengkulu kayak gini. Sebengkulu berarti Sebengkulu secara periodik atas provinsi. Itu kalau tanggal 14 itu kemarin pelantikan itu Mbak Iya, Rian. bener Bu. Ini di sini Tanggal pelantikan.
Tanggal 23 apa ya? Tanggal 23 Mbak Rian sampai tanggal 25. Karena kebetulan saya ada acara di Mercure kemarin. Berarti 23 ya? 23. 23 Juli. Oke. Enggak, itu tuh kita bukannya koordinasi Mbak Rian, itu ini pelantikan. Pelantikan bukan bagian dari koordinasi, Bu? Bukan ya Mbak? Oh, oke, kita hapus. Karena kalau kita kaitannya dengan provinsi kabupaten lain atau dengan provinsi itu belum ada itu kita Mbak. Siap. Belum ada kita melakukan kegiatan Iya, atau ini koordinasi apapun. belum ada. Iya, siap. Ini dengan kabupaten lain ini. Oh, berarti Cuma DPW. kemarin itu kan kemarin sempat dibahas kan ini Pak Ketua bahwa kita akan melakukan studi banding atau apa itu kemarin yang rencana kita ke Jogja di bulan Agustus 2027. Pembahasan kita itu baru segitu Pak Ketua. Muktamar. Oh, Muktamar. pokoknya bulan Muktamar Agustus 2027. Untuk tanggal itu belum ada ditentu. Itu kan termasuk koordinasi, itu masuk kalau menurut saya. Oke. Karena itu kemarin kan yang rencananya itu Provinsi Bengkulu, jadi setiap kabupaten itu perwakilannya 3 orang untuk perwakilan muktamar itu. Pembahasan kemarin baru nyampe di situ tuh Pak Ketua. Berarti direncanakan kapan itu, Bu, koordinasinya, Bu? Juli Mungkin 2027. kalau itu Mbak Rian, saya rasa untuk waktu dikosongkan aja karena kan kita masih menunggu dari ketua provinsi Mbak, dari Iya. DPW. Kita nggak bisa menentukan. Kabupaten lain. DPW juga. Menyesuaikan ya. Kita pending aja kan program bidang kurikulum yang kedua Oke, siap. kayaknya Bu. Ini Pak belum yang C loh, Pak. Kok lompat-lompat, Pak? Yang ketiga belum beres, Mbak. Yang ketiga dulu, Pak. Sebentar, Pak. Konsultasi dengan instansi. Nah, ini berarti kan termasuk diantaranya organisasi seperti PGRI, Oke. terus dinas, Nah, Kemenak, dinas, Kemenak dan Kemenhaj. Kemenhaj Iya. juga, Pak. yang jelas kalau kita tuh Itu makanya Kemenak, Pak. waktunya kayaknya nggak bisa di ini timelinenya. Kita nggak ada kaitannya dengan Kemenhaj, Pak. Kita tuh Kemenak Nggak, dengan dinas. di program sini ada Bu nanti di ujungnya. Di ujungnya nanti ada nanti. Di bidang apa itu ada di sini mengusulkan ada dari guru PA itu sebagai apa namanya pegawai petugas. Ya, siapa tahu ini dari DP dari PP. Untuk waktu pelaksanaan Melakukan kapan, koordinasi Pak? dan konsultasi dengan instansinya. Yang mau kita bahas itu apa? Ini Saya rasa itu harus ditambah kolom juga Mbak Rian. Iya, Mbak. Kalau itu kan secara global aja tuh yang Mbak Rian ini, yang biar dia lebih mengkerucut, yang akan kita bahas itu apa? Di situ kan belum ada. Hanya Iya. kemana kita akan berkonsultasi. Terus yang Iya. akan kita konsultasikan itu apa? Kolomnya tambah ke kanan ya, Bu ya? Iya. Iya, oke. menyesuaikan aja ini kayaknya apa situasional. Yang mau kita bahas apa itu Bapak Ibu? Ke mana dulu, Bu? Ke Radisto, dinas. muncul Radisto. Ke Dinas Pendidikan Sudah dan makan. Kebudayaan. Lanjut dulu. Sudah kepedasan. Mas Agus mana Mas Agus? Masukannya dong Mas Agus. Mana Mas Agus nih? Cuma ngebuka, ditinggal pergi tuh Mas.
Kemenhaj, Mbak. Iya. Arianto kemana nih? Habis jadi moderator ditinggal tidur. Apa udah isinya cuma 9 orang, 10 orang. Semangat. Tinggal tidur. Ke Dinas Pendidikan program mulok kita udah dikuatkan, Ibu. Maksudnya kan kalau sekarang kan revitalisasi bahasa daerah kan sangat gencar. Kalau dari ini Mbak, ya. Kalau usulan saya Mbak, kita itu kan untuk mulok kita guru agama itu berupa tamyiz. Iya. Nah, tamyiz itu kan sekarang banyak guru-guru yang apa ya, pendatang baru intinya seperti itu kan, dan mereka dulunya tidak pernah mengikuti pelatihan tamyiz itu. Jadi koordinasi kita ke depannya itu meminta untuk dilakukan pelatihan tamyiz untuk apa, tahap 3 ya. Waktu itu kita 2 kali kan, Iya. di Madiara dan di Bumi Batuah. Ini berarti koordinasinya ke Dinas Pendidikan ya, Mbak? Ke Dinas Pendidikan, ke Kemenak. Oh, berarti Nggak sama usah ya. dibuat ke Kemenaknya, nggak usah Mbak. gitu. Jadi satu aja. Oh, jadi satu aja, nggak dibagi-bagi Instansi ya? yang terkait. Oke, siap. Itu Pak Saprudin mau. Pak Saf ada ya Pak Saf? Ada senior kita, kalau ada masukannya. Halo. Yes. Masukannya Pak Saf. Ya. Apakah ada terdengar suara? Silakan Pak Sam. Jelas Pak Saf. Jelas. Ya. Tunjukkan wajahmu Pak Saf. Ini sinyal, Bu. Masukannya Pak Saf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Untuk yang pelatihan tidak sampaikan Ibu dari Ibu Akan tadi. Kalau pelatihan mulok itu untuk mulok ya, sesuai dengan kami yang juga diikutkan sama Pak Haryanto. Pak Haryanto penanggung jawab tamyiznya, saya penanggung jawab ikroknya kemarin itu waktu pelatihan ya, penguatan untuk kurikulum mulok di Kabupaten Mukomuko. Saya ada di situ juga Pak waktu itu Pak. Ya, jadi untuk kalau berdasarkan dari perbobnya itu kita dibuatnya di dalam perbobnya itu bunyinya adalah baca tulis Al-Quran. Namun untuk baca tulis Al-Quran itu kita ditetapkan pembelajaran tamyiz untuk yang SMP, kemudian Iqra untuk yang SD kelas 1, 2, 3, kemudian yang kelas tingginya itu tamyiz. Jadi tamyiz itu pelajarannya SMP dengan SD sama aja. Kemudian ada tambahan lagi untuk SD itu ada PLH. Nah itu juga merupakan muatan lokal Iqra. Nah kita kan nggak membahas tentang PLH-nya ya kan, kita hanya membahas tentang BTQ-nya aja. Jadi untuk BTQ, jadi kita memilih Iqra sama tamyiz. Nah bisa jadi juga itu nanti kalau kita membuat pelatihan tamyiz, kemudian juga Iqra. Nah Iqra ini juga perlu kita adakan pelatihan, sebab kami dulu waktu pertama dilatih pelatihan Iqra itu di Bengkulu tahun berapa itu. Nah itu tapi tidak tidak diterapkan di sekolah sebagaimana biasanya. Karena apa? Nah, kami yang dilatih itu tidak dimanfaatkan oleh pemerintah
untuk menjadi tutor sebaya di teman-teman yang lainnya. Jadi kami hanya yang pelatihan aja yang menggunakan metode Iqra yang diajarkan dari pelatihan itu. Nah, tidak ada salahnya tamyiz boleh. LH maksud saya itu kan pelajaran umum ya, karena di sekolah SD SMP itu kan otomatis ada yang beragama non muslim. Kalau yang beragama non muslim kan nggak mungkin ya muloknya Iqra atau tamyiz, jadi muloknya ya PLH itu tadi, itu sebagai tambahan untuk mulok. Beda dengan SMP. Kalau SMP ada lagi muloknya, yaitu seni apa ya, daerah itu penanggung jawabnya Pak Merijo kemarin itu ada beda-beda ya, mungkin ada di SP atau di Tran itu budaya daerah Jawa atau budaya daerah mana. Nah, itu tambahan untuk SMP. Kalau kita untuk SD ini kan kita kan banyak nih, ada SMP, SD, ada juga SMA. Kalau kita khususnya yang SD itu ya Iqra sama tamyiz, atau di dalam perbuknya dibuat yaitu mulok baca tulis Al-Quran yang isinya adalah Iqra sama tamyiz. Boleh ditambah aja pelatihan Iqra-nya. Itu aja untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saf. Ya, intinya Bapak Ibu memang di sekolah benar yang disampaikan oleh Pak Saf, bahwa kalau di SD itu namanya kelas rendah dengan kelas tinggi. Untuk kelas rendah itu memang masih menggunakan Iqra, kemudian untuk kelas tingginya ada beberapa sekolah yang sudah mengacu ke mengajar tamyiz. Hanya saja Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ternyata saat ini ada beberapa sekolah yang memang mulok tamyiznya tidak diterapkan. Dan pengalaman saya mengajar di sekolah-sekolah yang sebelumnya seperti di SMP 43 gitu kan, ternyata memang mulok tamyiznya itu nggak diterapkan. Kemudian di SD 4 gitu, mulok tamyiznya juga waktu saya masih mengajar ya diterapkan. Ketika saya sudah dipercayakan untuk mengajar agama saja, ya sudah, mulok tamyiznya itu mati seperti itu. Jadi ya sebenarnya Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengadakan pelatihan itu tadi, karena ternyata guru-guru yang pernah dilatih untuk mengikuti pelatihan tamyiz tempo hari, ternyata mereka pun masih bingung dalam menerapkannya. Ada kawan yang bercerita dengan saya begini, bosanlah anak-anak dari kelas 4 sampai kelas 6 nyanyi-nyanyi saja. Padahal sebenarnya ketika kita pelatihan itu bukan hanya huruf saja yang diajarkan, ada isim, ada awamil, di situ ada fiil, awamilul ismi, ada awamilul mudhari, terus kita diajarkan untuk mengi'rab. Jadi sebenarnya bukan masalah diajarkan nyanyi-nyanyinya saja, melainkan apa, penguasaan di kitanya yang kurang, sehingga ketika kita menerapkan ke anak ya bingung gitu. Ini gunanya untuk apa? Penerapannya di mana? Gitu. Ya, jadi itu tadi saya katakan kenapa perlu kita mengkoordinasikan hal ini ke pihak terkait gitu, agar kita yang pernah melakukan pelatihan pun bisa lebih paham, dan yang belum pun, yang tadinya belum mengerti jadi mengerti, seperti itu saran saya ke depannya. Nah, masalahnya ini untuk waktu Pak Ketua. Kalau memang kita mau mengkoordinasikan hal ini dengan pihak terkait, berarti kita harus menentukan jadwal dan tanggalnya, waktu dan tanggalnya, kapan kita akan melakukan koordinasi hal tersebut. Yang pasti karena kita guru agama dan kita berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, hal ini ya perlu kita koordinasikan kedua tempat itu terlebih dahulu. Setelah itu kan nanti baru mereka mengarahkan. Kayaknya kemarin juga yang mengadakan Pak Sapa itu dari dinas apa ya? Masih ingat Pak Ketua?
tempo hari itu ada Apanya Bapak itu? siapa? Dari Kesra itu kemarin. Iya, dari Kesra. Pak siapa yang sering Iya, mendampingi Kesra kita itu. tuh, orang? Kesra itu. Yang sering mendampingi kita Pak siapa itu? Sama udah pensiun belum orangnya itu. Nah, yang pasti ya yang mengadakan ya bukan dari Dinas Pendidikan atau Kemenak, ya pasti karena kita orang tua kita di instansi di muka-muka ini ya Kemenak dengan dinas, yang mungkin nantinya mereka yang akan membawa kita ke Kesra itu tadi. Nah untuk itu Pak Ketua, saya rasa kita menentukan kapan waktunya kita untuk menghadap Kemenak dan Dinas Pendidikan tersebut. Itu karena menurut saya mulok ini memang sangat-sangat perlu untuk kita, apalagi dengan bertambahnya guru berarti kan kita juga butuh jam, apalagi seperti di SMP. Karena di SMP itu Pak, kalau maaf ngomong hanya ada 4 kelas, atau seperti saya saat ini di SMP ada 6 kelas, saat ini udah 6 kelas gitu kan. Jam wajibnya di sekolah itu 6 jam. Kalau umpamanya ada 2 guru agama hanya 3 kelas, seperti saya dengan Haryanto kemarin ketika saya di SMP 30, ya terpaksa saya harus induk saya pindah ke SD. Saya harus menghadap ke dinas buat minta rekomendasi segala macam. Nah kemudian dengan adanya mulok ini, jam-jam saya di SD itu dan ditambah dengan yang di SMP ya alhamdulillah bisa terpenuhi. Seperti itu. Jadi selanjutnya untuk jadwal mau kita tentukan kapan ini Pak Ketua? Ikan sepat, ikan gabus Pak Ketua. Ikan lele jangan Kapan lupa. kira-kira? Semangat ketua. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Yang pasti itu Pak Ketua, kalau kita udah tentukan Pak Ketua, ayo ini kita mau ini berangkat, ya kami mendukung. Yang penting kalau saya sendiri, satu yang penting kondisi saya sehat, kedua saya lagi tidak ada hal-hal yang mendesak, insya Allah saya berangkat. Dan saya yakin Mbak Rian, Tradisto, Haryanto, Pak Sos dan kawan-kawan yang ada di sini insya Allah mendukung. Mendukung. Menyesuaikan aja nanti. Nanti menyesuaikan aja Bu. Oke. Menyesuaikan. Waktu ini mungkin agak sibuk mungkin. Nanti kita bahas berikutnya. Bulan Berarti- ini bulan apa nih? Bulan Agustus September. pertengahan semester gitu nak bisa terus Kita coba lebih secepatnya gitu ya. Ini Pak Ketua, yang namanya program itu kan nggak harus terlaksana pada jadwal yang benar-benar ditentukan. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi mundur, gitu. Yang pasti menurut saya kita tentukan saja tanggalnya. Itu di sekiranya nanti mundur atau maju, ya kita lihat kondisi. Yang penting udah terbentuk jadwalnya, waktunya. isi 2 September aja lah Bu. Bulan September ya, karena kalau kita di akhir bulan November, Desember itu nanti disibukkan dengan ngisi raport, ujian, nggak macem buat soal. Ya betul Pak Radisto tadi, bulan September mungkin. September. Ya memang jujur Bu, saya sendiri pun kebingungan juga tentang masalah ya boleh dikatakan muluk nih kan jamnya kan, kita memang harus kita koordinasiin ke sekolah-sekolah yang lain. Itu memang muatan lokal kegiatan muluk itu di sekolah itu apa saja yang ingin dilaksanakan. Perasaan dulu itu pernah kita pelatihan juga kemarin itu pas kita menetapkan untuk tamyiz itu udah kita tetapkan juga tuh. Tak salah saya itu di SMP 15 tidak saya itu tak salah gitu kan. Pernah juga kita tetapkan itu tentang masalah muluk tamyiz ini. Tetapi memang jujur saya sampaikan memang saya tidak pernah pelatihan tamyiz ini. Maka di sekolah SMP tersebut
memang Iko ini masih tetap saya jalankan, baca tulis Al-Quran, masalah kegiatan ibadah-ibadah yang lain tetap kita ajarkan. Nah itu nanti kalau takutnya saya itu apabila nanti ada peninjauan tentang masalah kurikulum ini, tentang masalah kurikulum muluk pelajarannya, tentang masalah CP-nya ataupun memang minta nanti modul ajarnya, mungkin saya kewalahan itu nanti. Nah maka memang harus kita tetapkan, kita harus duduk bersama nampaknya untuk membicarakan hal seperti ini. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Pak Radistom untuk masukannya. Untuk pembuatan perangkat ajar tempo hari, saya Haryanto Nyak Hasniati untuk yang SMP ya. Dari Maisaroh itu kami pernah membuat perangkat ajar di SMP berapa tuh orang waktu itu? SMP 6 enggak? SMP di mana? Pernah saya ikut tuh di SMP berapa ya? SMP 11 ada. Enggak, di perpustakaan kita waktu itu buatnya, di dalam perpustakaan. Nah itu kalau Haryanto pernah masih menyimpan filenya, sebenarnya sama Haryanto itu masih ada kalau dia masih menyimpan. Cuma kadang-kadang kita kan laptop sekarang rusak, belum tersimpan gitu. Ya pasti itu untuk sebenarnya kalau untuk perangkatnya itu nggak ada bedanya antara SD dan SMP karena yang dibahas ya itulah gitu. Hanya saja mungkin kalau saya karena saya di sini ngajar di SD dan SMP waktu di sini, jadi ketika anak itu di SD ketemu saya, di SMP-nya ketemu saya nyambung berkelanjutan seperti itu. Makanya mereka waktu itu sampai di Awamilul Mudhari saya ajarkan ke mereka. Berarti untuk ini pelaksanaan kita di bulan September ya Pak Ketua ya? September akhir? Ya bisa. Tanggalnya kira-kira? Ya di sana. Jangan sampai September, kita cek dulu tanggal dulu. Jangan sampai tanggal merah. Nah, iya nanti kita buat program nggak taunya tanggalnya tanggal merah. Kita cek tanggal dulu September. Oke, kita lanjut sekitar tanggal 21 ya, sekitar hari Senin tanggal 21 Agustus. Hari Senin jangan Radisto. Nah kita buat hari Kamis atau tanggal 24 boleh. Antara Rabu dan Kamis lah. Ada 3 atau 24 hari Kamis. Bu Amdana ini offline apa online ini? Offline. Kalau kita mengkoordinasikan dengan pihak terkait itu offline Pak Ketua, kita datang menemui mereka gitu. Iya kita kan iya. Kita menemui langsung, kecuali kalau di antara kita aja kita bisa online. Iya. Oke. Lanjut. Saya rasa untuk yang ini selesai ya, poin 1. Dilanjut. Iya. Kita lanjut ke poin 2 Mbak Rian. Bentar melebar jauh enggak? Bidang kurikulum dan evaluasi. Yang pertama, pendalaman kurikulum Merdeka dengan CP yang terbaru sekarang ya, yang nomor 120 tahun 2026. Itu kemarin sudah yang perangkat yang kita dapat beli kemudian digabungkan oleh Pak Ketua kemarin itu sudah sesuai dengan CP nomor 20 Pak. Kalau kayaknya ya. Ya. Kalau di SD ya. Kalau itu saya SD, entah kalau sempat SMP membuka sedikit-sedikit untuk yang SMP itu ya masuk Pak di CP nomor 20 itu. Kalau yang SD jujur saya nggak membuka. Yang saya buka yang SMP. Kalau yang di SMP itu Bu dengan buku panduannya Bu gak berbeda nih Bu. Nah, dia itu nggak hanya ada di satu titik Pak. Bapak itu tuh baca di tahap berikutnya sesuaikan aja dengan di bukunya Pak. Oke, sip. Memang kalau kita buka yang awal-awal kita buka CP-nya itu memang nggak sesuai. Ketika kita baca lagi yang berikutnya itu tuh ada yang masuk dengan buku yang kita gunakan. Makanya disesuaikan aja dengan buku yang kita gunakan.
Oke. Nanti itu Bu, tolong dikirim aja Bu. Coba kita sinkronkan juga nanti yang ada sama saya. Biar nanti yang cocok kan. Oke, poin A selesai, lanjut ke poin B. Implementasi manajemen sekolah berwawasan budi pekerti. Berarti ini pembahasan kita ini. Implementasi ya, manajemennya. Manajemen sekolah berwawasan budi pekerti. Berarti kita ini apa namanya? Kita mengadakan pertemuan ini Pak Ketua. Yang berkaitan dengan ini. Nampaknya poin B, C dan D itu nampaknya kita pertemuan nampaknya Bu. Yang Implementasi pembahasan ya. wajib dan mencapai terus pembahasan keterkaitan dengan iptek. Ini kalau menurut saya ini kita bisa online ini Pak. Oke. Bisa ini bisa kita gabungkan. Hanya 4 poin yang bagian 2 ya Mbak Rian ya. Iya, benar. Iya Bu, contoh Bisa dari tambah sana itu, Bu. 4 bisa Ada ditambah. lain-lain. Itu bisa kita gabungkan, itu pembahasannya kita bisa online. Berarti kan hanya intern kita saja. Guru-guru agama saja. Berarti di sini kita nanti pembahasannya itu enggak ini karena di sini kan kita ada SD, SMP, SMA. Harusnya kita mengada pembahasan, kalau kita membahasnya SD saja itu saja udah menyita waktu. SMP saja juga sudah menyita waktu. Ada per ini siapa SD, siapa SMP, SMA, siapa. Harusnya kita ada perwakilan saja. Kita ada perwakilan kapan kita akan membahas ini. Kemudian dari kawan-kawan umpamanya per KKG, MGMP gitu kan, atau SMA yang sudah jadi, kemudian ditampilkan, kemudian tinggal kita perbaiki saja yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tambah ya kita tambah. Seperti kita sesuaikan intinya gitu ya Pak Ketua ya. Karena kalau kita bahas seperti di sini saya bahas tentang perangkat SMP, sedangkan kayak Pak Ketua SMP, kami yang SD, lain kan SD, Pak Saf SD gitu. Jadi kita percayakan kayak yang SMP mungkin dibahas di MGMP, yang SD KKG, SMA juga MGMP. Nanti kita akan satukan di dalam sini. Mungkin ketika kayak kami di SMP, kami ada ada masalah di CP yang mana gitu kan. Nanti kita bahas di sini saja. Seperti itu. Jadi kita nggak menyita waktu terlalu banyak gitu Pak Ketua. Oke, mantap Bu. Aman tuh. Oke. Berarti next bisa itu. Diingatkan Pak Radisto nanti kalau kita MGP Pak Radisto. Iya, tadi kemarin tuh ketemu sama Pak Panji kemarin. Bapak Panji masih pusing katanya. Kemarin main di SMP 38 kemarin. Aku pusing Pak terang aja. Pusing pikirin apa. Lanjut Marian, oke, poin 3. Iya. Ketenaga kerjaan dan kesejahteraan. Bidang ini dia. Bidang apa Mbak Rian? Bidang ketenaga ketenagaan dan kesejahteraan. Aduh, ini berarti kita nih minta tunjangan nih. Tunjangan apa ini? Tunjangan sertifikasi. Mengadakan acara. Kalau mengadakan acara silaturahmi berarti kumpul sesekali itu. Iya. Kegiatan studi banding. Kalau memang sepakat ya boleh berarti sekali albiala ada. Ini ada media wisata Pak Ketua. Bisa kita mengadakan kegiatan outbound. Itu pakarnya itu Radisto itu kalau outbound tuh. Hai. Kalau SMP Telepati ada alat boleh itu. aman. Studi banding boleh itu. Ini masukannya dong. Kalau outbound SMP Telepati punya alat-alatnya aman. Mantap. Ini perlu nih Pak Ketua. Sekalian kita silaturahmi halal bihalal.
Kita adakan biar nggak boring. Kita Ya, adakan. boleh. Kita adakan di pantai Nah. Pandanwangi atau di mana Berapa kali gitu dalam kan. ini? Cukup sekali aja lah Pak. Kan halal Satu bihalal semester Pak. sekali berarti. 1 Berarti- tahun Pak. Setahun sekali lah. Oh. 1 tahun sekali. Ya. Bahkan dan Oh, mengusulkan. boleh. Setahun sekali. Oh. Nah, untuk kesejahteraan guru ini apa Pak? Ini berkenaan dengan kita kumpul ini dengan Ini yang pakis ini nampaknya. Kayaknya yang poin C ini susah kita nih Pak. ya ini yang ini Bu, kalau yang Muslim peluang dan kesejahteraan itu ada sebagian kita yang belum sertifikasi. Nah, itu kita yang mengusulkan. Kayak kemarin waktu sebelumnya itu kan kayak Pak Indra itu kan kami yang ini. Kita yang usulkan sampai ke Kanwil dulu. Oh, Ya Pak gitu. Indra. Nah, itu seperti itu. Jadi ya ini punya beban di situ. Rombongan Pak Indra berapa orang itu dulu. Alhamdulillah dari Akpai. Terima kasih Pak Nusron. mengusulkan peluang. Pak Rian, untuk yang poin silaturahmi GPAI itu pelaksanaannya di bulan Syawal Mbak Rian. Berarti setelah lebaran anak mang. Syawal itu Mbak Rian. Siap alatnya itu. Halo Mbak Rian. Iya, udah. Pak Kepsek. Udah, Bu. Aman, Mbak Pak. Rian. Sesuai Mbak Rian, budget. Mana ada? Pak Rian? Ada, Bu. Oke. Udah, Bu. Ini mungkin di Ibu ini sinyalnya saya lambat. Udah saya ketik kok, Bu. Oh, Iya. oke. Suara Ibu terdengar di sini. Aman-aman insyaallah. Gimana Bapak Ibu udah nampak di bulan Poin D. Syawal? Nampak oke ya Bapak Ibu ya? Oke, Bu. Man. Untuk Nah, poin ini C belum mengusulkan selesai pengurus ini, dan Pak anggota Ketua. Akpai untuk menjadi tim petugas haji. Nah, Pak Ketua, poin C belum selesai kita. gimana? Poin C untuk pelaksanaannya kapan Yang itu? membahas dan mengusulkan peluang dan kesejahteraan. Biasa C, bidang C. biasanya itu mereka itu ada apa sih yang sebesar 250 itu nah Pak Ketua? Dicairkan pokoknya dalam 6 bulan seperti itu. Kan sering Tunjangan apa namanya? Oh, ini Insentif PKH. Pak, insentif BLT. bukan PKH Pak. bukan. Insentif GPAI itu loh Pak. Insentif. Mm-mm. Yang BLT akhir. apa namanya? Kalau dulu kan namanya KJM, kelebihan jam mengajar. BLT apa? Iya. Bukan Pak, bukan BLT Bukan, Pak. Pak Ada Ketua. bahasa sendiri dia tuh Pak. Ya itulah intinya. Yang jelas dia tiap tahun ada dapat 600.000 yang sekarang tuh. Enggak Mbak Rian, ada yang per Iya, bulannya itu 250 Otomatis. Oh, dan- enggak tahu iya. Yang itu enggak tahu. sebesar 1.200.000 sampai 1.500.000 itu Mbak Rian. Berarti apa pembahasan? Kalau itu saya rasa dari pihak terkait aja dari Kemenak BSU, aja dan BSU. pemerintah pusat udah memperhatikan hal itu kalau menurut saya Pak Ketua. Itu Bu masuk BSU. BSU itu. Iya. Iya, oh iya benar BSU. BSU. Karena saya pernah dapat dulu. Dan juga pernah Iya, saya juga pernah dapat itu. Kementerian Agama. La ilaha illallah. Menurut saya untuk poin C ini nggak perlu kita bahas BSU itu panjangnya apa, Pak? Hah? Bantuan Gara-gara BSU double panjangnya apa? Dapat double, Pak. BSU ya kepanjangan apa? Bantuan apa nama gitu? BLT itu bantuan langsung tunai. bantuan sisa usaha. Bantuan Iya, subsidi bantuan. upah, Pak. Sudah terima. Bantuan subsidi upah, Pak. Iya, bantuan subsidi upah. Lanjut, Bu. Pernah. Nggak selesai nanti. Berarti yang poin C nggak perlu kita koordinasikan ke pihak terkait ya Pak Ketua ya, karena mereka sendiri udah memikirkan hal itu. Kalau nggak ini Nggak ya masuk kita ke sistem. nggak usah masukkan. Atau kita hapus saja itu Pak Ketua.
Iya, nggak usah ya kalau itu. Poin C Ada kita yang mengusulkan hilangkan pengurus saja dan berarti, Mbak, ya. anggota AKPAI menjadi tim. Nah, Mengusulkan pengurus dan anggota AKPAI untuk menjadi tim petugas haji. Nah, ini bagus nih Pak Ketua. Bagus. Berarti kan kita koordinasi dengan Kemenhaj. Benar tadi yang dikatakan Pak Bagus. Ketua. Saya juga diusulkan mau saya menjadi tim petugas haji. usul aja. Masalah lah iya kan usul kan. Saya pernah itu mengusulkan Pak Ketua. Usul, masalah terima enggak ada usul. Saya pernah itu mengusulkan harus ada dan TOEFL-nya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya kebetulan saya kedua-duanya punya, tapi ya tetap aja. Hanya yang terdekat yang Pak. Yang terdekat yang terjauh itu Pak. Saya ini yang terjauh masalahnya. Ini perlu kita bahas nggak ini untuk jadwal dan waktunya? Berarti kita harus ke ini, ke Kemenhaj ini. Jadwalnya nggak usah Bu. Ini aja kita usah. Kalau ada waktu kita ke sana. Kalau ada waktu, sebenarnya waktu itu ada Pak. Kadang-kadang hanya kitanya aja yang males Pak. Tinggal diatur aja waktunya. Lanjut Mbak Rian, poin 4. Tinggal ngatur aja. Bidang Humas dan Litbang. Apa ini Litbang? Bidang Humas dan Litbang. Penelitian dan pengembangan. Apa Ketua, Pak Ketua? Litbang? Mengadakan kerjasama dengan berbagai komponen yang peduli pendidikan. Hanya B. Mengadakan kegiatan seminar, simposium, semiloka, atau loka karya. Ya, Ini kan banyak. C. Mengisi, memanfaatkan media massa cetak dan elektronik untuk kegiatan AKPAI. Iya. Gimana? Itu banyak itu di webinar. Saya juga barusan tadi dapat undangan untuk bulan depan kalau nggak salah. Apa ya, lupa saya. Bentar. Ada di 3 pelatihan 40 jam pengenalan itu pelatihan nasional 40 jam gratis. Editing video berbasis AI dengan Gemini Omni untuk pemula. Pelaksanaannya tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 September di live Zoom meeting. Dan YouTube juga ada. Itu kan termasuk apa namanya? Kegiatan-kegiatan seminar itu. Kita belum masuk ke poin situ Mbak Rian, masih di atasnya kayaknya. Iya, benar Bu. Iya. Di atasnya lagi Mbak Rian, poin 4. Iya Mbak, izin Bapak Ibu, ternyata yang sekarang dengan yang lalu, ini kan dari 2022 ya, sepertinya ada perubahan, izin Bapak Ibu. Kalau yang lalu itu kan dia bilang tadi kan bidang kesejahteraan dan apa tadi Pak Ketua? Bidang kesejahteraan sosial. Kalau yang sekarang yang udah baru bidang kesejahteraan sosial, sama seperti humas tadi kan? Ketenagaan. Ya, ketenagaan itu bukan bahasanya bukan ketenagaan lagi, tapi bidang kesejahteraan sosial. Nah, kemudian yang ini kan bidang tadi litbang dan humas. Ternyata humasnya beda. Humasnya beda. Kalau di AKPAI yang sekarang itu bidang penelitian dan pengembangan. Saya cuma ganti atasnya saja kok. Iya. Iya, yang terbaru aja Mbak Rian berarti. Iya, ini yang terbaru Bu. Sama seperti bidang kurikulum, kalau kurikulum masih sama. Kemudian kayak ini kan kurikulum dan evaluasi. Kalau yang itu kan yang lama ya. Kalau yang baru itu kurikulum kurikulumnya tidak ada. Nggak ada kurikulum di sini. Yang ada bidang organisasi dan kelembagaan, seni budaya, kesejahteraan sosial, hukum, HAM, advokasi, kerjasama humas, dan penelitian pengembangan, serta teknologi informasi komunikasi. Siapa penanggung jawab kurikulum nih Pak Ketua? Kalau di SK-nya tidak ada Pak Ketua.
Waduh, hujan. Terganggu nggak suaranya? Enggak Pak, terdengar kok. Di SK kita kemarin nggak ada penanggung jawab untuk Kurikulum Iya, nggak ada, berisik nggak ada ya. banget. Berarti kedepannya kita harus membuat Kurikulum. Mm-mm. Ini tidak ada. atau yang untuk kurikulum Masuk itu ke- nggak usah Biasanya dari- diaktifkan aja Mbak Rian, dihapus aja Mbak Rian Dimasukkan yang apa? untuk wilayah kita. Oh, tapi tidak penting itu Bu, karena di kurikulum tadi yang Programnya. kita bahas ada program tamyiz. Tamyiz yang tadi loh Bu, sangat penting kalau menurut saya bagi kita GPAI. Atau diganti Ya, temanya itu Bu. kan ini koordinasi. Nanti koordinasinya aja. Oh, berarti Pak di sini diganti organisasi dan kelembagaan gitu Pak. Iya gitu aja Mbak Oke, Rian. siap-siap. Ini masuk ke atas saja ya Bu, siap Bu. Paham Bu? Iya. Iya, oke. Lanjut Bu, yang keempat Bu, ini Bu, penelitian dan pengembangan. Mbak Hamdana. Bidang penelitian dan pengembangan mengadakan kerjasama dengan berbagai komponen yang peduli. Saya rasa itu poin ini kita masukkan aja di kegiatan seminar-seminar online Mbak Rian. Mengikuti seminar online. Webinar ya. Bisa itu, iya. Kan banyak itu untuk waktu menyesuaikan dengan jadwal yang ada gitu Mbak. Boleh ngopi Pak Ketua? Boleh Pak Indra, makan juga boleh. Saya nggak tahu kok Bapak makan atau enggak. Nangan tuh. Kalau ngopi bagi-bagi, Pak. Start. Oke, saya rasa itu langsung di itu tadi Mbak Rian udah selesai itu poin yang keempat. Kita lanjut ke poin yang kelima. Nah, ini iya Bu. Iya Bu, siap. Ini juga sepertinya bidang kesiswaan ini nggak ada. Kalau yang di sini adanya ini ada hukum HAM advokasi ada di bawah kayaknya ya. Kerjasama dan humas ini beda lagi. Kalau kita lihat ininya Pentaspai berarti ini masuk ke bidang seni dan budaya Ibu. Izin mengubah seni dan budaya ini ya Bapak ya, Pak Ketua. Boleh, disesuaikan aja. Siap Pak. Nah, holas Pak. Berarti ini lomba Pak Ketua. Yang punya narkoba. Poin tiganya apa tuh Mbak? Tiganya seminar lokakarya tentang sekolah berbasis akhlak mulia, pemilihan siswa berprestasi se-Kabupaten Mukomuko. Berarti itu lomba yang bagian A dan D itu kaitannya dengan kegiatan lomba itu. Kalau mau lomba bisa pas acara apa setahun sekali atau Muharram bisa. Pentaspa itu biasanya apa itu? Bulan apa itu? Iya, pas Muharram. Pentas pagi itu tuh yang berkaitan dengan yang umpamanya entah itu cerdas cermat itu tuh bisa juga itu Pak. Apa namanya kayak MTQ. Kayak MTQ.
Kita mengadakan lomba tangis itu juga bisa itu Pak Ketua. Boleh. MTQ dan lomba tamis. Saya rasa untuk jenisnya nggak usah terlalu banyak, karena semakin banyak kita akan semakin repot. Lomba tahfiz boleh juga, Bu. Ini Gimana, Pak? Lomba tahfiz. Hafiz. Iya, dia maksudnya ke MTQ itu Pak. Pidato ya juga. tahfiz, Ya. iya. Apalan. Ya, pidato bisa itu. Tahfiz ya ke NTQ. Ya, masuk MTQ. Kalau dulu pernah, iya, tahfiz apalan tuh pernah dulu di Kemenak. Tapi yang ada kan Kemenak ya. LCT Pak, LCT Itu Pak. gini aja Bu, itu mengadakan kegiatan LCT itu kalau bisa gini apa Madam Pentas Pak nanti menyesuaikan kalau acara pas apa gitu aja, nanti apa yang mau dilombakan itu aja, apa pas apa namanya Muharram, apa tahun baru kan, larinya ke situ. Jadi masalah untuk nanti pelaksananya apa, nanti pas itu aja. Itu pas apa waktunya aja kita ini. Berarti hari raya besar ya Pak ya? Apa setahun sekali agak besar tuh ya. Berarti iya PHBI Pak. Tahun baru Perayaan aja Hari atau Besar apa Islam. tahun baru apa. Besar Islam. Pas waktu Isra Mi'raj. Jadi ini mengadakan kegiatan pentas PAI bisa itu. Disesuaikan nanti. Ya nanti melihat kondisi juga, kalau mau diadakan gitu. Waktunya Apa tiap tiap tahun baru. ya berarti di PHBI aja Pak. Perayaan Hari Besar Islam. Berarti di antara itu. Nanti menyesuaikan berarti. Iya. Gimana Bu? Bu siapa Bu Darian? Iya Pak, sudah saya tulis Pak. Sepertinya sinyal saya bermasalah sehingga tibanya di Bapak Ibu agak lambat, tapi sudah saya tulis Pak. Coba dicek Bapak Ibu, ada kelihatan Bapak Ibu izin? Halo, mana suaranya? Ya Mbak, punya saya muncul sampai di LCT Mbak. Untuk jadwal pelaksanaannya belum muncul di saya. Iya. Iya, ada kelihatan Bu. Maaf ya Bu ya, sinyalnya ini. Kita lanjut ke poin 6 ya Mbak ya. Iya, masih 5 Bu. Mengadakan seminar lokakarya tentang penyalahgunaan narkoba. Ini bekerja sama dengan Polres Mukomuko atau Polsek wilayah setempat, karena ini sepertinya Berarti ini sangat kita mengikuti jadwal aja Mbak ketika penting. diadakan secara online biasanya itu Mbak. Iya. Nanti kita saling berbagi aja kalau umpamanya ada yang dapat jadwalnya kapan melalui Zoom meeting atau Google Meet, kita saling berbagi aja di grup. Oh, berarti bukan dengan pihak kepolisian ya Bu ya? Gimana Pak Ketua? Atau mau diadakan Pak dengan pihak kepolisian Pak? Oh, bagus sekali. Boleh. Oh, bagusnya dengan pihak kepolisian. Kalau Webinar diadakan sendiri, kalau bisa kita adakan sendiri. Tapi ada anggarannya. Langsung ke Polres. Polsek. Ya, karena ya begitulah narkoba itu sangat berkembang biak. Ya gitulah. Polres, Polsek. Diadakannya kapan ini Pak? Ini sasarannya guru atau ke ini? Guru dulu, dari guru nanti baru mengimbas siswanya. Setahun sekali jadilah. 1 tahun 1 kali. Oke, 1 kali 1 Setahun sekali, per setahun 2 kali. 1 kali Sekali 2 aja. tahun. 1 tahun. Oke Pak. Ini saya rasa kalau kita adakan itu Pak Ketua, Satu ketika kali kita 24 jam. mengadakan pertemuan akpai Pak.
Untuk Oh, terpakan iya. kita bisa minjam gedung guru. Jadi kumpul semua. Iya, kita bisa minjam gedung guru untuk tempatnya. Atau aula itu ya. Mm-mm. Kalau aula itu muat nggak semua KPI? Nggak muat ya? Kalau ada 200 sekian Aula enggak. Kemenak ya Pak ya? Oh, di musola itu sesekali. Kalau di musola berarti waktu itu terbatas Pak. Oh, ini aja Bu. Kalau sosialisasi rasaku nggak terlalu banyak, nggak panjang Bu. Jadi sampai zuhur udah selesai rasaku. Sesekali, Berarti setahun kali. jadwalnya itu tuh kita buat dari jam 8 sampai dengan selesai gitu. Biasanya sebelum zuhur itu tuh udah selesai itu Mbak Rian. Iya. Udah selesai itu. Jadi setahun sekali berarti. Iya. Materinya bukan tentang narkoba Selanjutnya. ya. Dari yang Iya. lain. Iya, Pak. Itu kan materinya terkait narkoba, boleh juga nanti Pak Ustaz Indra, pernah nggak di ini di sekolah ini? pernah kami sudah juga mengadakan itu mengundang ke Polsek atau ke Polres untuk narkoba kan disampaikan kepada anak-anak dan alhamdulillah dia anak-anak sangat senang dengan materi dari Polres menyampaikan tentang narkoba. Tapi kalau untuk guru bukan narkoba saja, kayak apa itu misalnya kayak apa lupa saya. Apa, Pak? Apa, Ustaz? Lupa nih, bukan ada Iya. malam ini dan Udah ngantuk ya Pak ya? Udah nggak konsentrasi ya? Ngopi Ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu. Kopinya udah jadi belum? Pak Indra ngopi dulu. kopinya Atau gasnya habis Pak? kami selalu lupa. Oke, saya rasa cukup ini Mbak Rian. Poin Iya. B dengan C itu kita jadikan satu aja. Oke, siap, Mbak. Lanjutkan. Siswa Berarti poin berprestasi. 6. Iya. Oh, siswa berprestasi sama juga ya dengan lomba-lomba Atau tadi. kita gabungkan dengan poin A tadi. Ah, ya, siap, Bu. Ya, yang keenam lagi ini ada bidang advokasi. Ah, ini ada kalau bidang advokasi sebentar. Karena sudah ngantuk. Bentar. Oke. Nah. Ini ada apa? Musibah. Nah, jadi jenguk Pak Zen kemarin, Pak Ketua? Halo. Belum Mbak Rian. Belum ya, Bu ya? Oke, siap Ibu. Saya baru rencananya mau Belum minggu nanti jadi. nih. Mobil saya agak rewel kemarin saya. Iya, Pak. Waduh, mobil saya di ini Pak. Lagi Dikit-dikit. dicat. Sekarang Yang terdekat Gimana, yang ada Bu? mobil. Saya numpang. nggak, kemarin tuh Sabtu kemarin saya mau berangkat, mobil saya juga agak rewel, ini ceritanya. Bu Kapan Amdana nggak rencananya, bisa. Pak Ketua? Kemarin rencana ada Sabtu. Nah, kapan kira-kira bisa? Oh, ngikut Pak Ketua, ikut. Kalau Sabtu ini kayaknya saya nggak bisa Sabtu Minggu ini. Kalau Jumat sore mungkin ini lagi 17-an ini. Atau Senin ya? depan, Senin sore habis zuhur. Senin. Belasan aja Pak. Senin atau Selasa. Senin nggak ada upacara, nggak ada kegiatan. Kalau Selasa udah masuk Gimana? Kalau Senin nggak apa-apa, kan cuma upacara aja kan. Sorenya insya Allah bisa. Oh iya. Jadi nggak ganggu Oh jam iya, sekolah, Senin. Pak. Oh iya benar-benar. Kalau mau Senin Senin boleh. habis zuhur gimana? Oh jangan, nggak terkejar kami yang di ujung. Bu. Saya nggak kekejar kalau Oke, Senin Seninnya ya habis habis zuhur. upacara ya. Nggak Habis kekejar zuhur. saya, Pak. Nggak bisa ikut kalau habis zuhur, Pak. Habis asar lah. Ikut Mana aja, tuh, Pak? ikut Bapak Ibu. Di mana? Pak Zen itu di mana? Di mana? Pondok Suku Pondok kalau Suku. nggak salah Pak. Oh, Radista ngerti nggak tuh? oh kalau Ponsu Pak dekat sini Pak, bisa insya Allah habis zuhur.
Iya, di rumah beliau tuh di mana Pak ini? Itu kurang Nanti tahu. kita minta ini aja, minta mapnya aja. Iya, iya. Oke Pak, anak temani ya Pak nih Pak, siap. Siap, Pak. Ini Saya juga waktunya siap. ini Bu. Sepakati. Habis Nanti zuhur, bareng sama habis Kuon zuhur, apa? Pak. Halo. Katanya hari Waktunya. Senin habis zuhur, Disepakati. Pak. Ya, habis zuhur, Pak. Bisa insya Allah. Nah ya, Senin habis zuhur gimana Ibu Amnana? Bu, Iya. Oke. Bu Eka, Senin Insya Allah habis bisa, zuhur Pak. tuh berangkat dari sini. Iya. bisa insya Allah, Pak. Berarti kalau habis zuhur dari sini itu kan sekitar jam 1, 2, 3, jangan sampai 3 sebenarnya, sekitar jam 2 jam. Sekitar jam 3 sampai di rumah beliau. Oke, siap. Tolong yang tahu apa yang bisa komunikasi beliau, kasih tahu kita mau kunjungan sana. Bu Eka nih, Besti. Halo, Bu Eka. Dan rekan-rekan yang mau datang, mau gabung, silahkan nanti. Jadi perkirakan kalau dari Mukomko saya dari rumah habis zuhur ya sekitar habis zuhur ya jam 1 berarti. Sampai sana sekitar 2 jam itu ya sekitar jam 3. Jam 3 lebih lah. Jemput Pak Indra dulu. Apa Ya. mau naik motor Pak ini Pak Indra? Jangan Pak, tetap lagi motor. Hah? Suruh bapak aja. Bareng. Bu, Ya, barang. Bu Amdana bareng juga. Boleh, Pak Ketua? Ya, rame-rame bareng. Tinggal nunggu di mana. Oke. Ya. Terus masalah ini, masalah yang mau dibawa gimana Bu Bendara? Kita mau amplop atau buah tangan? Ini hanya amplop aja. Amplop Kalau buat aja. tangan, amplop Nah, aja. ini silakan sepakati. Saya setuju Amplop aja. amplop aja. Iya. Kemarin yang kita sepakati berapa ya amplop Barian? Ya, Catatannya ada Barian. amplop, ada Ada. sedikit buat tangan Ada kalau bisa. notulensi ya kalau nggak salah hari itu ya. Tunggu saya cari bentar supaya kita tidak salah arah dan sesuai dengan kesepakatan. Notulensi. Sebentar ya Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Lama-lama apa juga dulu. Iya, sebentar Bapak Ibu. Oke, tanggal 5 Maret 2026. Bentar. Ini sinyalnya Masya Allah. Nah, ini kemarin bagi yang sakit, Katanya ngantuk Pak Indra. bagi yang sakit itu ini. Bukan pembahasan ini, Bu. Wah, ini bahas duit apa ini? Oh, bukan yang ini. Bentar Bapak Ibu. Bentar saya cari dulu. Mana yang apa ya? Aduh. Apa ini? Nggak jumpa Bu, nanti di WA Bu ya, Bu Hamdana. Saya cari dulu ya Bu ya. Halo. Ya, Mbak. Iya, maaf ya Bu, nanti saya WA ya Bu, izin Bu. Saya nge-drop masalahnya ini. Iya, oke siap. Yang 6 tadi gimana? Iya, belum Pak. Kasihan Pak Indra udah ngantuk. Iya, yang Pak keenam Indra udah ngopi belum tuh? izin ambil alih Bapak Ibu. Sepertinya handphone Bu Hamdana sedang dicas. Yang keenam ini bagian A, mengidentifikasi segala permasalahan krusial yang terkait dengan pelaksanaan PAI di sekolah. Ini kita pakai tidak Pak Ketua? Halo Bapak Ibu. Eh, Boleh.
Dipakainya Pakai, di dalam bisa. rangka pembahasan apa Pak Ketua? Bisa lanjut next Lanjut. B. Next B. Jadi nggak ada waktunya nih, timelinenya nggak ada Pak Ketua. Situasional. Jika ada masalah, Nggak ada waktunya, nanti ya mungkin menyesuaikan situasional. menyesuaikan, siap. Yang B, melakukan kajian dan konsultasi segala bentuk kebijakan Ya pemerintah. termasuk ini kan pembahasan apa namanya itu loh. Tamyiz Absen. tadi itu kan krusial juga itu. Oh, oke. Pembahasan itu. Berarti sama dengan pembahasan tamyiz dalam kurung krusial. Oke. Nah, selanjutnya yang C, memberikan masukan kepada Krusial, pemerintah. Iya, Pak, krusial. Oke. Yang C, memberikan masukan kepada pemerintah tentang PAI di sekolah, Pak. Ini juga kalau ketemu Kemenak, enggak, Pak? Kalau ketemu Kemenak, kemudian kalau ketemu Boleh, Kemenhaj, ya. Mengawal pelaksanaan undang-undang guru dan dosen. Ini kayak PGRI kemarin, RUU Iya, kan ini sedang dibahas. situasional tuh. Situasional. Memberikan pressure terhadap rancangan kebijakan yang terkait dengan PAI Nah, di ini sekolah. situasional juga. Membantu mengadvokasi GPAI dan masyarakat pada umumnya yang mengalami masalah. Situasional juga. Oke, membantu anggota AKPAI dan anggota masyarakat yang terkena musibah. Ini juga. Situasional juga. Oke, selanjutnya yang keenam, yang ketujuh ini bidang teknologi, Pak. Nah, ini yang Tapi kita belum bahas. ada. Belum ada ininya, Pak. Belum ada rancangannya ini, Pak. Teknologi itu bagusnya seminar-seminar. Seminar, webinar gitu Nah, ya, ini Pak, ya? yang bisa. Kita masuk Ibu Amdana tadi. Udah mungkin tiap bulan sekali atau berapa kali. Webinar Tinggal tentukan terkait timelinenya. ya teknologi ya, Pak, ya. Berarti ini nih kita yang ngadakan atau bagaimana, Pak? Kalau di PGRI itu ya, Pak, kan ada anak bawahan PGRI. Kalau dari program kita ya kita yang adakan. Tapi ini terkait teknologi gitu loh, Pak. Kalau dengan PGRI kerjasama dengan PGRI berarti. Bukan, Pak, maksudnya kalau di organisasi PGRI Iya benar. ada Cuma anak kita yang remaja. adakan cari narasumbernya. Boleh. Berarti Kan kerjasama berarti misalnya tentang webinar terkait teknologi pembelajaran gitu ya, Pak, ya. iya. Berarti berapa Yang kali, Pak? dedikatif. Misalnya kan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tapi ada diadakan gitu loh, Pak. Berarti nampak gerak kita walaupun 12 hanya kali di itu, dunia ya. maya, kayak gitu, Pak. Kalau sebulan sekali nggak mungkin, Pak. Kalau PGRI aja tuh, Pak, 4 bulan ada sekali. Kira-kira gimana baginya? Bulan sekali terlalu dekat. Terlalu dekat. Kami kan 3 bikin. bulan sekali jadilah atau gimana? Iya, Pak. Itu kami pernah mengadakan tuh, Pak. Mau bikinnya Jadi tuh kan 2 gini bulan aja. sekali susun. Kalau emang ini setahun 2 kali. Oke, Per semester. 1 kali 2 tahun. Oke. Per semester aja. Per semester ya, Pak, ya. Per semester. Nah, ini beneran diadakan. Koordinatornya di sini Ibu Tumiatun, anggotanya Pak Tradisto. Bukan, salah. Koordinatornya Pak Jeffrey, anggotanya Pak Agus. Pak Agus, halo. Ya, Ada lagi, Pak, selain Saya webinar terkait teknologi, Pak? Izin, Pak. itu ahlinya itu. Pak Terkait Ketua? teknologi. Ini kan mengadakan webinar terkait Oh, iya. pembelajaran. Jadilah ya tuh, Pak, ya, jangan banyak-banyak, udah lah ya. Halo, Bisa Ketua. masukkan Jadilah. untuk Jadilah. ini pelatihan siaga nih juga. Jadilah ya. apa, Pak? Gimana, Pak? Halo, Maaf, untuk kita nih kan, kita kan banyak dalam menggunakan siaga gitu. Nah, jadi ada sekali-kali kita Aplikasi. webinar kan untuk belajar mengisi siaga gitu. Nah, jadi Oh, iya. banyak yang nggak tahu. oh iya, cocok itu, Pak.
Webinar terkait teknis siaga. Iya ya, betul sekali. Nah, ini kayaknya harus cepat nih Pak. Halo. Ya, Ah, apalagi kapan? di awal semester itu. Iya. Boleh. Kapan kita laksanakan Pak? Ini segera ini kayaknya Pak, karena gini ya. Kadang-kadang kan kawan-kawan tuh kan memang tidak ini, kasihan juga Pak Tradisto, tapi Kalau sebenarnya siaga ini narasumbernya Ibu. Ada Bu Sarian? iya Pak, iya. Mendengarkan Kalau Pak. siaga ini enaknya Ibu itu langsung ya dari narasumbernya. Iya, Bu. Mbak Tri, Ibu Tri, Pak. Operator, iya operator. Mbak Tri. Heeh. Ini Ibu segera. Tri dari narasumbernya. Iya, narsumnya bagusnya Bu Tri. Iya, Jadi apa operator. perlu penekanan, ayo di ini. Iya. Kapan kira-kira Bu Hamdana? Kalau ini Sore-sore Pak, gini ya, jam 8 sampai jam Iya. nggak lama kan. kalau menurut saya Pak, lebih cepat lebih bagus sih Pak untuk yang ini. Kalau Sabtu ini gimana Bapak Ibu? 12 sekarang 12. Kapan kira-kira? Lah ya waktunya seperti ini kan? Iya, jam tanggal 15 gimana Bapak Ibu? 15 Agustus. Mengganggu jam Bapak Ibu tidak? Coba tanya dulu. Iya, kita 15 Agustus Masih berarti ramai kita 17-an ini tawarkan, maksudnya Pak malam Har. minggu ya. Kita tawarkan dulu Bu, kira-kira 15 Agustus bisa nggak? Oh tidak bisa, saya bisanya 17. Ya udah 17 gitu loh Pak. Pak Haryanto, maksudnya kita punya waktu kita sendiri, kita tawarkan, kalau dia oke, ayo kayak gitu. Ya boleh. Mm. Sekalian Pak Har, kalau Bapak yang Bapak. menghubungi minta foto saya, biar saya bikin flyernya, biar dibantu, maksudnya sekretaris bantu. Oke Bapak Ibu, ini udah ada 2. Izin Bu Hamdana kembali kepada Mbak Hamdana. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya lowbat HP-nya tiba-tiba mati. Iya Mbak, lanjut Mbak. Oke. Untuk yang bidang teknologi ini hanya 2 ya Mbak ya? Hanya Ini? 2 poin. Enggak Mbak, ini kan di 2022 tadi belum ada. Nah, jadi kita bikin sendiri. Yang pertama tadi kan webinar terkait teknologi nih. Nah, ini nih apa? Kita memang mengadakan dari bidang anak lembaganya yang bidang teknologi ini diadakan 1 kali 2 tahun paling enggak. Untuk awalan-awalan ini kita mulai per semester tuh ada sekali. Nanti narasumbernya kita cari nih. Kayaknya kan banyak tuh, apalagi kalau di PGRI Power tuh kan ada mentornya nanti Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa belajar dari mereka. Ini per semester. Nah, ini Bu Hamdana barusan belajar ini kalau nggak salah saya. Di Mercure kemarin apa Bu Hamdana? Bidang teknologi juga. Ya, segera Bu Hamdana, saya sangat bersemangat untuk mengikutinya. Segeralah ini. Jangan 1 kali setahun lah. Kapan Mbak Hamdana bisa? Ayo. Ini bagus loh, Agustus ini Mbak. Ayo Mbak. Kami mau Berarti loh. kegiatan kita ini di bulan Agustus ini nanti terlalu banyak Mbak Rian. September. Awal September gimana Mbak? Selagi masih Saya hangat. ikut aja. Selagi masih hangat ya Mbak. Desember. Kalau nggak lupa Mbak Rian ya. Insya Allah nggak lupa. Ada Pak, ini apa koordinatornya ada Pak Jeffrey Murdani, anggotanya ada Pak Agus, ada Bu Sulastri, Bu Liza, Pak Mursal, Pak Nova Indra. Nanti Ustadz bisa jadi moderator nih Ustadz, Pak Agus Kiswanto, Bu Ana, Bu Nur Hasanah. Bu, siap. Ini saya tulis ya narsumnya ya. Boleh ya Mbak ya, Mbak Hamdana? Boleh. Itu online juga kita Mbak ya? Gimana Mbak? Online ya? Online Mbak, nggak apa-apa kayak gini aja. Maksudnya dapat Bisa online, bisa. pengimbasan Mbak bisa ngimbas ke kami gitu. Jadi apa? Benar tadi 1 kali 2 tahun, tapi kan nampak gerak kita tuh nampak bahwa kita sebagai akpai ada pergerakan gitu. Izin ya, izin Tapi Pak nanti Ketua. yang saya sampaikan 1 poin aja itu Mbak. Karena Iya. yang kemarin kami bahas itu tuh nggak hanya 1 poin. Oh iya Mbak, Itu iya. kami kemarin ada 5. Boleh. Karena nanti waktunya kita berkaitan dengan waktu. Iya Mbak, ikut Mbak. Boleh Mbak.
Ada lagi Pak Ketua yang bidang teknologi, Bu Hamdana, monggo Bu, mangga Bu, silakan Bu dilanjutkan. Satu aja Mbak, yang penting terlaksana. Nanti Mbak Dana selanjutnya nih kalau memang paham. memang mau diadakan lagi, ya kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kan masih ada poin-poin yang lagi. lain. Mbak. Oke. Nah, berarti kelar Pak Ketua. Kalau udah cukup ya Kelar Bu Hamdana, dilanjutkan. ya. Insyaallah Mbak Rian. Iya. Saya tak belajar lagi Mbak Rian. Iya, siap. Oke, selesai Mbak Rian? Selesai, alhamdulillah Ibu. 2 aja cukup, yang penting terlaksana ini, ya. Iya. Udah poin yang terakhir Mbak Rian ya, bidang Udah, teknologi, sudah. informasi dan komunikasi. Berarti selesai Bapak Ibu, alhamdulillah dengan pembahasan kita yang terakhir, ya ini bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Maka berakhir pula pembahasan kegiatan kita pada malam hari ini, dan saya lanjutkan dan saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari awal pembahasan. Bentar, saya buka dua ini masalahnya. Jadi berdenging. Saya matikan dulu. Banyak nian HP-nya Pak. Ya, kalau pakai HP ini nggak kelihatan tulisan-tulisan ketikan Bu Rian tadi. Makanya buka pakai laptop satu. Pakai laptop, tapi nggak ada suaranya. Ini pakai HP. Yang Chromebook nggak keluar suaranya. Itulah pembahasan program kerja kita selama dalam periode 2026-2030 ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan kita. Nampaknya program-program yang telah kita sepakati ini adalah program yang unggul, yang sangat dinanti-nantikan oleh anggota AKPAI Kabupaten Mukomuko. Dan sesi berikutnya, jika ada pesan atau kesan atau pertanyaan, sekitar 10 menit lah ya, bagi anggota Zoom meeting ini. Kami kasih waktu. Silakan angkat tangannya sebelum kita tutup. Siapa tahu nanti ada yang kurang atau ada yang komplain atau yang belum dibahas padahal penting. Silakan tunjuk tangan dan ajukan diri. Jangan-jangan dah tidur juga nih semuanya. Foto dulu Pak Rianto. Ya, lanjut. Ayo moderator, foto, screenshot. Tunjukkan wajah Pak Nova Indra, Mas Agus, Mbak Siti, Pak Safrudin, Bu Eka. Ibu Pak Siti tadi kembali pergi. Mas Agus, Pak Agus ini mana ini? Dari tadi nih, nggak nomor nih. kayaknya ketiduran itu. Bu Eka nggak kelihatan wajahnya. Udah masuk ke lambu dia. Pening. Pak Nova Indra bikin kopi lagi apa ya? Iya Bu. Oke, kita mau foto dulu Pak Indra. Tunjukkan wajah. Nah, kan kelihatan tuh wajah gantengnya. Oke, Tora, moderator.
foto. Ya. Lanjut Burian, screenshot Burian. Ya, baik. Sudah. Belum Bapak Ibu, izin Bapak Ibu pasang pose yang paling manis. Saya Foto itu Safrudin hilang lagi. enggak ada di sini, Bu. 1 2 3. Semangat Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Mana tangannya semangat? Iya, oke Bapak Ibu. Semangat. Oke, kita ambil pose kita yang bersemangat. Apa ini? Pak Ketua, semangat Pak Ketua. 1 2, senyum Bapak Ibu yang paling manis. 3. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, hormat Bapak Ibu. Nggak usah lah, udahlah ya. Udah. Saya kirim ya. Boleh hormat. Oke, 1 2 3. Alhamdulillah. Hormat Pak Bapak Indra. Alhamdulillah, terima kasih. Udah Pak Tora, udah Bu Hamdana. Udah saya serahkan ke moderator, Mbak. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak Har. Pak Har lanjut. Bentar, anak lagi bangun pula nih. Gimana Bapak Ibu, tidak ada yang menyampaikan pertanyaan atau pesan atau kesan, atau ada yang komplain, ada yang belum disampaikan? Kalau tidak ada, kita tutup karena ada jam 10 malam. Anak saya sudah menangis juga nih. Kami lagi demam semua nih, di rumah. Cepat sembuh. Cepat sembuh Pak Haryanto. Gimana? Cepat sembuh. Amin. Suara juga ada berserak kemana-mana. Saya tutup. Tidak ada lagi ya. Rian. Satu aja. Jadi kita sudah susun kaldiknya untuk 5 tahun ke depan kan. Tinggal kita pantau aja lagi. Jadi kegiatan terdekatnya hari Senin ya. Nah itu aja sih masukannya. Kegiatan, iya Pak, benar. Hari Senin. Kegiatannya hari Senin, kegiatan dekat kedua tanggal 15, kegiatan dekat berikutnya Bu Hamdana. Itu yang paling dekat Pak. Ya, Kalau jadi kita ingatkan nanti di grup. baik, siap Pak. Ini tuh cukup. Ya, cukup. Haryanto. Silakan ditutup Haryanto. Ya, oke, Bu Rian tolong tutup kegiatan, baiklah. Nah, baiklah Bapak Ibu, anak nangis, oke. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada pertemuan kita secara online kali ini. Apabila selama kegiatan terdapat salah dan khilaf, saya mewakili Pak Haryanto selaku moderator, mohon agar dapat dimaafkan Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin rekam